Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-17 sampai 18 berkata, "Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Yang berbahagia setiap kita yang tidak hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berbicara atau bertanya? Atau mungkin sebagian kita mengalami pengalaman ketika rasanya ingin berjuang melakukan puasa karena ingin mengontrol pola hidup saya dalam makanan saya, karena saya orang tipenya yang suka makan dan lain sebagainya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, kita merasa lebih mudah menjalankan puasa intermittent dibanding metode puasa yang mengontrol berat badan kita. Namun tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau rasanya jauh lebih sulit ketika kita menjalani puasa yang penuh, yang dijalani secara rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita bersiap-siap untuk berpuasa, kita harus mengambil langkah-langkah tertentu pastinya. Kita harus mempersiapkan bukan hanya tubuh kita, bukan hanya fisik kita, tetapi pikiran, hati, dan jiwa kita seutuhnya kepada Tuhan. Sama halnya dikatakan ketika Yesus berkata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Karena Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan supaya orang perbuat kepada kita, maka perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu Yesus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya." Bapak Ibu Saudara, jadi untuk memulai puasa, kita harus memulai dengan hati kita. Puasa rohani selalu melibatkan akan perjuangan daging kita. Ketika kita merasa bahwa lebih mudah berpuasa ketika kita ingin mencapai kesembuhan, pertama kita harus mempertimbangkan hati dan niat kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah hati kita atau hati saya sudah murni di hadapan Tuhan, atau apakah saya atau kita punya motivasi yang egois di dalamnya? Bapak Ibu Saudara, apakah kita mencoba untuk mengalami perkenanan Tuhan melalui perbuatan setiap dari kita? Saya rasa Bapak Ibu Saudara, kita dapat bertanya kepada Tuhan. Kita dapat bertanya kepada Tuhan bagaimana kita harus memperbaharui pikiran kita. Supaya puasa bukan hanya tentang menahan diri dari makan. Ini adalah kesempatan kita untuk menghabiskan waktu untuk fokus sepenuhnya kepada Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu Saudara, kita dapat meminta Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita, supaya kita bisa menerima apa yang Dia sediakan bagi setiap pribadi kita. Marilah kita meminta Tuhan untuk memberi kita kerendahan hati, supaya Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam diri masing-masing kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini di mana Tuhan atas rahmat dan kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami rasakan hari lepas hari, dan kami bersyukur di dalamnya Tuhan masih ada sampai detik ini memimpin dan menyertai setiap kami. Tuhan, kami rindu dan juga bersyukur untuk Bapak Daniel Henry Fiono yang berulang tahun, juga saudari Airilin Belvania Cinta Kirana. Tuhan memimpin dan menyertai masing-masing dari mereka, baik Bapak Daniel dalam pekerjaan, dalam relasinya bersama dengan keluarga, maupun apapun yang digumulkan, kiranya Tuhan yang memimpin, beserta dengan juga saudari Airilin Belvania yang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai setiap jalannya. Berikanlah rahmat kasih setia Tuhan dalam lindungan kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasih, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.